Siapa yang pagi hari ini ketika menyembah Tuhan, saudara itu sungguh-sungguh diberkati? Amin. Siapa yang percaya bahwa saudara ketika menyembah Tuhan, memuji Tuhan itu, roh saudara itu diberkati oleh Tuhan? Ada amin Bapak Ibu? Saya mau menyambut beberapa orang yang mungkin baru pertama kali datang ke tempat ini. Most welcome, ada teman-teman dari luar daerah kita, bahkan dari negara lain. Tolong angkat tangan di tempat saja, mungkin bisa dilihat. Angkat tangan di tempat saja. Kita percaya bahwa tidak ada orang asing di rumah Tuhan, amin. There is no stranger in the house of the Lord. Ya, tidak ada orang asing, kita semua bersaudara. Kita semua adalah umat Tuhan, amin. Dan saya bersyukur kemanapun kita pergi, kita harus punya keyakinan yang sama, bahwa dimanapun kita berada, di situ ada keluarga Tuhan, ada keluarga Allah, yang bisa menyambut kita, bisa menganggap kita sebagai saudaranya. Dan Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang bagaimana kita membangun hidup kita, membangun apapun di dalam pekerjaan, bisnis, pelayanan, harus dimulai dengan ketulusan hati, tapi juga harus punya kecakapan tangan. Ya, masih ingat Mazmur 78 ayat 72 itu? Masih ingat Bapak Ibu? Ya, tapi pagi hari ini kita akan mendengar satu kebenaran firman Tuhan berkenaan tentang perumpamaan mutiara yang indah. Ya, supaya kita tahu bahwa apapun yang kita bangun, fokus kita haruslah tetap Kristus. Fokus kita haruslah tetap Tuhan. Ya. Dan kita percaya bahwa hari-hari ini banyak orang itu punya banyak keinginan. Ya. Banyak orang mau mengasihi katanya, tapi tidak mau mengampuni. Banyak orang itu mau menjadi baik, tapi tidak mau berbuat yang benar. Banyak orang mau bertahan dalam pernikahannya, tapi tidak mau memupuk cinta. Banyak orang mau jadi pahlawan, tapi tidak mau berkorban. Memang benar kata Alkitab, manusia itu banyak maunya. Halo? Banyak maunya tapi nggak mau bayar harga. Amsal 21 ayat 26 jelas sekali memperingatkan kita. Ya, jangan cuma banyak keinginan, tapi mari kita berani menabur hidup kita. Bayar harga dalam hidup ini untuk mengiring Tuhan. Tuhan sudah tebus kita dan harganya nyawanya. Dia curahkan darahnya untuk kita. Untuk mendapatkan saudara dan saya menjadi bagian dari keluarga Allah. Amin. Jadi jangan pernah nganggap setelah ngikut Tuhan semuanya jadi beres. Tidak ada ceritanya seperti itu. Hidup ini patut diperjuangkan. Amin. Patut kita perjuangkan. Karena kita mengejar sesuatu yang kekal, bukan mengejar yang sementara. Kalau yang ngejar sementara, ngapain kita capek-capek ngikut Tuhan dengan segala macam hal yang kita harus alami sampai hari ini. Ya. Nah, kita lihat perumpamaan mutiara yang indah ini ada di Matius 13 ayat yang ke-45 dan 46. Ya. Ini salah satu perumpamaan saja, tapi sangat menarik ketika saya baca perumpamaan ini. Mari kita baca sama-sama karena ini cuma 2 ayat. Bisa baca sama-sama? 2, 3. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Coba perhatikan, ya.
Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada kita tentang hal kerajaan sorga. Saya mau tanya, pengajaran apa yang paling sering diulang oleh Yesus? Tentang kerajaan sorga. The kingdom. Kingdom of the Lord. Kingdom government. Bahkan setelah dia bangkit sekalipun, 40 hari dia bertemu dengan murid-muridnya, berulang kali dia bicaranya soal kingdom. Tidak ada materi lain yang lebih penting selain daripada bicara tentang kerajaan Allah. Saudara baca sendiri itu di Kisah Para Rasul 1. Ngapain dia berulang kali bertemu 40 hari itu sama murid-muridnya? Dia mengajarkan tentang kerajaan Allah. Ya. Nah, di dalam perumpamaan ini, bahwa hal kerajaan Allah itu diumpamakan seperti apa? Seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Apa maksud pengajaran Tuhan Yesus ini tentang hal kerajaan sorga seperti seorang pedagang yang mencari mutiara indah? Lalu setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pergi menjual seluruh miliknya. Hanya untuk membeli mutiara itu. Jadi Bapak Ibu, hal kerajaan sorga yang diajarkan Tuhan di sini adalah sesuatu hal yang berharga dan nilainya melebihi harta duniawi. Amin. Ini sesuatu yang melebihi, beyond. Jauh di atas segala sesuatu yang bisa kita capai, bisa kita dapati, bisa kita kejar selama kita tinggal di dunia ini. Hari-hari ini Tuhan mau kita belajar taat. Amin. Walaupun pengetahuanmu gak banyak, kau taat melakukannya, Tuhan akan tambahkan lagi, Tuhan akan tambahkan lagi, Tuhan akan tambahkan lagi. Ya. Pertama, ada harga yang harus kita bayar, ya, mengikut Tuhan. Dia sudah bayar jiwa kita. Dia sudah pulihkan kita, hubungan kita dengan Bapa di sorga. Kita sudah dipercayakannya pelayanan pendamaian untuk membawa orang lain juga berdamai. Tapi kita harus tahu sepanjang perjalanan kita ngikut Tuhan, ngiring Tuhan, ada hal-hal yang perlu kita bayar. Coba lihat Wahyu 3 ayat 18. Apa yang kita beli? Dikatakan, maka aku menasihatkan kau, supaya engkau membeli daripadaku emas, bukan beli emas di toko emas. Perhatikan. Jangan cuma banyakin emas di rumahmu. Membeli daripadaku emas. Halo? Yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Dan juga apa? Beli apa? Pakaian putih, supaya engkau memakainya. Nggak kebetulan khotbah ini hari ini pas hari pertama awal bulan pakainya baju putih. Tapi bukan ini yang dimaksud. Pakaian putih, ya, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi beli apa? Minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Emas berbicara tentang iman yang murni. Karena pada akhirnya ketika Yesus datang kedua kalinya, yang dia cari apa? Adakah iman di antara kita?
di antara orang di dunia ini. Dan iman kita itu dimurnikan di dalam api. Apa api itu? Penderitaan, pencobaan, ujian, tantangan, cemoohan, ejekan, hinaan. Kalau saudara nggak pernah ngalamin hal-hal tersebut setelah ngikut Tuhan Yesus, dipertanyakan imanmu murni nggak? Kalau kau jadi orang Kristen dan nyaman-nyaman saja, dipertanyakan kekristenanmu, murni nggak imanmu? Kalau kau pikir ngikut Tuhan, oh aku diberkati, aku di ini, aku bisa dapat ini, hanya memikirkan keuntungan-keuntunganmu di dalam Tuhan, masalah besar dengan imanmu. Emas berbicara tentang iman yang murni. Pakaian putih berbicara tentang perbuatan yang dilakukan karena kita mengasihi Tuhan. Pastikan setiap apa yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Jangan coba-coba melakukan sesuatu dasarmu bukan karena kasih, karena Tuhan. Semuanya akan sia-sia. 1 Korintus 13 jelas sekali mengatakan, kau berkorban nyawa sekalipun bakar dirimu tanpa kasih sia-sia. Pastikan kalau kita sudah di dalam Kristus, jangan berpikir kau sudah melakukan banyak hal dan kau hebat. Yang paling penting tuh orang tahu tentang kebaikanmu, bukan kehebatanmu. Orang gak akan ingat kehebatanmu, tapi orang akan ingat satu perbuatanmu yang baik terhadap hidupnya. Makanya saya gak kejar mau jadi orang hebat itu ngapain sih? Jadilah orang yang selalu berbuat yang baik, supaya orang melihat terangmu bercahaya di depan orang dan memuliakan Bapa di surga. Yang dimuliakan Bapa, bukan kita. Kita ini hamba yang bodoh saja. Adakah seorang hamba, kata Alkitab, setelah dia kerja seharian, lalu dia ketemu sama tuannya langsung makan? Tidak. Jadi jangan pernah menganggap diri kita hebat sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Tetap posisikan diri kita sadar diri bahwa kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu, pekerjaan-pekerjaan besar itu, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Lalu minyak berbicara apa? Minyak, ingat, minyak berbicara tentang Roh Kudus. Ingat 7 wanita. Lima, ada yang nggak sadar. Amin. 5 yang bodoh, 5 yang bijak. Yang bodoh punya pelita, tapi nggak punya minyak. Yang bijaksana, dia siapkan minyak. Saudara, pengetahuan tanpa urapan Tuhan nggak berarti apa-apa. Cuma Roh Kudus yang bisa menginsapkan seseorang. Sehebat apapun kau punya teologi, sehebat apapun pernyataan kau katakan sama orang, sehebat apapun kau khotbah, kalau enggak Roh Kudus yang jamah itu orang itu enggak bakal insaf. Orang itu hanya bisa bertobat ketika Roh Kudus jamah dia. Saulus itu kurang apa pengetahuan dia tentang firman? Dibandingkan murid-murid Tuhan. Aku seorang Farisi, di bawah bimbingan Gamaliel. Tapi puji Tuhan, hari itu perjalanan dia di Damsyik, dia ditemui oleh Kristus. Roh Kristus menjamah dia. Amin.
Dan akhirnya dia bilang apa? Segala pengetahuanku, segala kehebatanku, segala iniku, ku anggap sampah karena pengenalanku akan Kristus. Jadi ingat saudara, Bapa di sorga. Bukankah doa kita Bapa kami yang di sorga? Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Siapa yang menyertai kita sepanjang masa? Roh Kudus. Terus jangan dukakan dia, taati dia. Bayar harga kita, taati suara dia berbicara melalui firman. Taati. Walaupun itu nggak enak, walaupun itu sakit bagi daging kita. Taati. Karena cuman itu yang memampukan kita terus insaf, sadar, consciousness di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, kita tahu ada yang harus kita lepaskan dari kehidupan kita. Iya kan? Dia jual segala sesuatu, betul nggak? Apa yang dijual? Apa yang dilepaskan? Segala keduniawian kita. Yang kita beli tadi itu kan emas, pakaian putih, dan minyak, betul? Tadi kan saya sudah jelasin. Yang kita lepas, segala keduniawian kita. Itu berarti kita harus lepaskan, kita harus tanggalkan segala sesuatu dari hidup kita, dari manusia lama kita. Apa aja yang perlu dilepaskan? Coba kita baca. Kolose 3 ayat 8 sampai 10. Tetapi sekarang, apa yang harus dilepas? Apa yang harus dibuang? Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kahaliknya. Buang. Bilang sama sebelahmu, yang disebut tadi buang semua ya. Ngomong sama sebelahmu, yang itu dibuang ya. Apa aja dibuang? Marah, geram, hati yang jahat, fitnah, kata-kata kotor. Buang. Semua buang. Ngapain disimpan-simpan itu? Buang. Ya. Ibu, jangan cuma kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi mari kita buang segala sesuatu yang gak berkenan di hati Tuhan. Amin? Buang. Gak ada gunanya disimpan itu. Buang. Waktu kau buang itu, Tuhan ganti dengan yang lain. Tuhan ganti dengan apa? Kelemah lembutan, belas kasihan, kebaikan, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, amin? Kesabaran. Ada kemarin orang kasih kesaksian sama saya, Pastor, saya pikir setelah 10 tahun saya menikah, keadaan kami sudah melewati masa krisis. Akan lebih sedikit ributnya. Enggak ternyata Pastor. Pas 10 tahun pernikahan kami bertengkar terus. Tapi saya ingat waktu Pastor bagiin tentang bayar harga. Saya tahu harus dimulai dari saya sebagai kepala rumah tangga. Kalau saya ingin lihat istri saya berubah, saya dulu yang harus berubah. Lalu dia bilang gini, Pastor, masuk tahun yang ke-11 ini, kami sekarang
lebih banyak saling mendoakan. Saling ngaku kalau salah. Saling menguatkan ketika kami satu dengan yang lain lemah. Saya bilang sama dia, kasih dimulai dari apa? Kasih itu sabar. Bahasa Inggrisnya long suffering. Need 11 years to you to know. Sebelas tahun butuh kesabaran. Membangun rumah tangga akhirnya bisa sampai ke titik bisa saling mengampuni, saling berdamai, saling menutupi kalau ada hal-hal yang salah. Jadi kalau yang baru nikah 4-5 tahun dan saudara pikir saudara sudah baik-baik saja, siap-siap. Saya menikah sudah 24 tahun. Puji Tuhan sudah lewati masa-masa krisis-krisis itu. Karena apa? Karena kita tahu kekasih jiwa saya dan kekasih jiwa Ibu Irma sesungguhnya adalah Kristus. Waktu kita ngalamin Kristus, kita bisa mengasihi pasangan kita lebih baik daripada hari sebelumnya. Begitu juga sebaliknya. Ketika dia ngalamin Tuhan secara pribadi, dia bisa mengasihi saya. Walaupun saya mengecewakan. Walaupun saya membuat dia jengkel. Halo? Saudara percaya? Amin? Saudara percaya kita masih dalam prosesnya Tuhan? Amin? Buang. Ya, tadi kita beli emas, pakaian putih, minyak yang berbicara urapan, kita beli. Bayar harga itu, beli hal-hal itu. Butuh saat-saat kita teduh sama Tuhan. Butuh saat-saat berdoa. Butuh saat-saat menyembah Tuhan untuk dapatkan semua itu. Butuh saat-saat kita memuridkan orang, jangkau jiwa, baru terbentuk hal-hal seperti itu. Dan kalau perkara melepas, itu keputusan kita. Kita mau lepas nggak? Atau kita mau jadikan itu terus bondage, ikatan kita. Akhirnya kita nggak bisa maksimal bertanding dalam pertandingan iman kita. Buang. Ada pernah lihat orang sprint, lari 100 meter, terus di belakangnya pakai borgol. Pakai borgol yang bola hitam itu, kalau zaman dulu kan menjahat ditaruh bola hitam itu ya. Ada? Taruh beban gitu? Nggak bakal bisa dia lari. Bisa mungkin, tapi mungkin 1 meter, 2 meter sudah terjungkel-jungkel. Nggak bisa. Karena kamu punya begitu banyak saksi. Iya kan? Lepaskanlah segala dosa yang merintangi kita untuk masuk dalam pertandingan iman. Ibrani 12 itu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, mutiara yang indah itu berbicara tentang hikmat. Dan hikmat itu adalah sesungguhnya Tuhan Yesus itu sendiri. Sebab apa? Sebab dialah sumber hikmat kita. Wah, enggak semua bilang amin ini. Saudara pikir saudara dapat hikmat tuh kalau baca firman, saudara tiba-tiba, dapat ide, pencerahan gitu, ting gitu, lampu gitu. Itu hikmat. Bukan, waktu kau ngalamin Tuhan, waktu dia berbicara dalam hatimu dengan lemah lembut, waktu firman Tuhan yang sudah kita simpan bertahun-tahun, tiba-tiba suara itu berbicara, suara itu berbicara, suara itu berbicara. Untuk apa? Untuk kita mengerjakannya. Baru di situ kita ngalamin hikmat Tuhan. Bukan sesuatu yang jadi ide, tiba-tiba, bagus ya, bagus firman ini untuk si dia. Tidak ada ceritanya firman ini untuk si dia, firman ini untuk kita dulu. Mutiara yang indah itu adalah hikmat. Ayub 28 ayat 18 katakan gini dalam versi mudah dibaca.
Hikmat lebih mahal daripada batu karang dan yasper. Hikmat lebih mahal daripada mutiara. Halo. Dan hikmat itu sesungguhnya adalah Tuhan Yesus itu sendiri. 1 Korintus 1 ayat 30 dalam terjemahan baru dikatakan gini. Tetapi oleh Dia, oleh siapa? Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi apa? Hikmat bagi kita. Amin. Jadi kalau mau dapat hikmat banyak, bersekutulah terus sama Yesus setiap hari. Renungkan perkataannya, alami pribadinya, izinkan dia berbicara. Jangan cuma kita berdoa, kita terus yang ngomong. Izinkan dia berbicara. Ada saatnya kita diam. Izinkan firman Tuhan itu berbicara dalam hati kita. Maaf ngomong, kita ini orang Kristen lebih sering membicarakan firman, tapi jarang kita mengizinkan firman berbicara dalam hidup kita. Kita ngomong banyak firman, kita tahu banyak firman, tapi kita nggak izinin firman itu berbicara secara lebih dalam di dalam hati kita. Izinkan firman berbicara. Berkali-kali, tak bosen-bosennya saya akan ngomong ini. One word from God can change your life. Satu perkataan Tuhan saja kau terima itu dalam di dalam hatimu, kau berubah. Daripada kau tahu begitu banyak kata-kata firman Tuhan tapi kau enggak mengizinkan itu berbicara dalam hatimu. Untuk apa? Untuk apa kita tahu banyak tapi tidak untuk melakukannya? Yakobus katakan, kau menipu dirimu sendiri. Untuk apa? Lebih baik saya tahu 1 ayat, 2 ayat hari ini, tapi saya taat melakukannya. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Project kita seumur hidup. Pak Krisnan, project kita seumur hidup adalah project ketaatan. Anda seorang pengusaha, Anda harus tahu, projectmu seumur hidup adalah ketaatan. Project yang lain akan nyusul di belakangmu. Ketaatan sama Tuhan. Ketika kau taat sama Tuhan, yang lain akan mengikuti. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Segala sesuatu akan ditambahkan. Project itu juga project saya dan itu project kita semua. Yesus taat sampai mati di kayu salib. Ya, jadi Bapak Ibu, kenapa kita meyakini Yesus itu adalah sumber hikmat kita? Karena apa? Karena Dialah yang membenarkan kita. Dialah yang menguduskan kita, betul? Dialah yang menebus kita. Tuhan Yesus itu, Dialah hikmat bagi kita dan Dialah mutiara yang sangat berharga dalam hidup kita. Saat kita menemukan pribadi Yesus dalam hidup kita, apapun yang ada dalam kehidupan kita itu tidaklah berarti apa-apa. Dialah yang terutama. Kita butuh uang, kita butuh yang namanya hal-hal kebutuhan sehari-hari. Tapi waktu kita menemukan Dia, hal-hal itu tidak mengikat kita. Kalaupun kita kehilangan, kita tidak akan kecewa. Ingat Roma 5 ayat 5 katakan, pengharapan kita di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Orang Kristen yang kecewa,
dia belum betul-betul ngalamin Injil. Injil Kristus. Karena pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Manusia bisa mengecewakan. Pelayanan kita bisa mengecewakan. Halo? Tapi waktu kau menemukan dia secara pribadi, kau tahu harapanmu tidak pernah mengecewakan. Amin. Ada Bapak Ibu? Dan waktu kita menemukan dia, seterpuruk apapun keadaan kita sebelum-sebelumnya, saya percaya kita akan bangkit lagi. Orang benar 7 kali dia jatuh, dia akan bangkit lagi. Bangkit lagi. Bangkit lagi. Berjalan lagi, bergerak lagi, coba lagi. Nggak ada kata menyerah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya kenapa Rasul Paulus berani mengatakan di Filipi 3 ayat 8 itu, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Ada kata apa? Garis bawahi, lebih mulia dari semuanya. You name it, apa aja yang kau bisa capai dalam hidup ini, Kristus lebih mulia. Ya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Oleh sebab itu saudaraku, yang bagi kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah mengenal dia, sudah menemukan pribadinya dalam hidup kita, ingat ya, mutiara paling berharga dalam hidup kita itu cuma Kristus. Amin. Melebihi apapun. Dialah sumber kehidupan kekal kita. Amin. Ya, Roma 6 ayat 23 kan katakan itu kan? Betul tidak? Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dialah kekayaan kita. 2 Korintus 8 ayat 9 katakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Artinya di sini bukan harta benda. Yesus itulah kekayaan kita. Kalau saudara pikir, oh dia sudah jadi miskin supaya saya kaya, kaya materi, kaya harta gitu. Harta kita sesungguhnya adalah pribadi dia. Kalau kita kaya secara materi, itu karena anugerahnya saja. Bukan karena keinginan kita, Dia mau memperkaya kita. Kalau kita kejar-kejar kekayaan, ujungnya menyesal. Ujungnya menyesal. Tapi kalau kita kejar Dia, Tuhan akan anugerahkan banyak hal yang baik dalam hidupmu. Jangan selalu diikatkan dengan materi. Ikatkan hati kita terus kepada pribadi Dia. Ikatkan terus. Saudara tahu nggak? Orang kalau sudah kenal Tuhan, sungguh-sungguh, dengan ketulusan hatinya, dia sanggup memberikan apa saja bagi Tuhan. Ingat nggak cerita wanita yang menyeka kaki Tuhan? Dengan minyak narwastu itu. Dibilang apa? Waktu dia deketin kaki Tuhan, dia buka tutup botol. Enggak, dia pecahkan itu leher botolnya. Artinya dia tumpahkan semua. Seseorang yang sungguh-sungguh sudah mengenal pribadi Tuhan, mengasihi Tuhan, karena kesadaran bahwa dia dikasihi Tuhan, apa saja dia bisa berikan. Enggak ada yang ditahan-tahan. Beda dengan Ananias dan Safira.
digede-gedein ceritanya. Aku jual tanah, bakal ku persembahkan untuk Tuhan. Padahal ditahan sebagian. Hati-hati. Kalau kau punya kerinduan sama Tuhan, gak usah gembar-gembor. Alami dia. Alami Kristus, alami terus. Kesadaran bahwa kemurahan hatinya, kesadaran akan kebaikannya, kesadaran akan kasihnya yang begitu besar. Itulah yang menjadi kekuatan untuk kita memberikan apapun bagi Tuhan. Dalam beberapa tahun ini saudara pasti tahu lah, saya tidak pernah lagi terlalu sering mengajarkan saudara untuk memberi, ayo memberi. Saya lebih sering mengajarkan kita ngalamin Tuhan saja. Amin. Alami Tuhan saja. Kalau kau ngalamin Tuhan, masalah memberi tidak ada masalah. Enggak perlu dituntut-tuntut. Kau akan memberi bukan hanya bagi Tuhan, tapi bagi sesama. Amin. Kesadaranmu adalah kau melakukannya karena kau mengasihi Tuhan, bukan karena dipaksa. Ya. Ingat, dia sumber kehidupan kekal kita, dialah kekayaan kita, dialah pertolongan kita. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Dialah perlindungan kita. Ya, orang-orang benar diselamatkan Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Ya, ini hampir mirip kan Mazmur 37 dengan Mazmur 91. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang dapat ku percayai. Dengan kepak sayapmu kau melindungi aku, kesetiaanmu perisai hidupku. Amin. Untung saya belum buat kaset itu, kalau enggak saya promosiin. Atau CD ya. Orang jadul bener saya. Ya. Belilah. Ya. Dan yang terakhir, dialah kekuatan kita, amin. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatan bagiku. Hanya dialah segalanya bagi kita. Yesus Kristus Tuhan kita, dialah mutiara terindah bagi kita. Dialah segala-galanya bagi kita. Amin. Saya tidak akan pernah mau menceritakan pribadi lain selain daripada Yesus. Ngapain? Yesuslah satu-satunya yang layak terus untuk kita ceritakan. Ya. Ya, kita tahu cerita tentang Daud. Kita tahu cerita tentang Yusuf. Kita tahu cerita tentang Musa. Tapi semua itu cumalah bayang-bayang akan Kristus. Amin. Yesuslah sumber hikmat kita. Ya. Tuhan Yesus adalah mutiara yang sangat berharga. Jangan sampai engkau menjualnya. Bilang sama sebelahmu, jangan kau jual Yesus dalam hidupmu. Tetapi kita harus lepaskan, yang harus kita lepaskan adalah keinginan duniawi kita. Ya. Supaya kita terus selama-lamanya bisa bersama-sama dengan Dia sampai kepada kekekalan. Amin. Bapak Ibu mau percaya bahwa Dialah yang akan menjamin kita sampai kepada kekekalan. Tidak ada yang lain, cuma Yesuslah satu-satunya. Saya minta tim pujian maju ke depan.